kebanyakan orang yang Gen Z itu adalah ya kenapa faktor kita nggak betah adalah yaitu tadi karena masa kok seniorku kayak gini ya gajinya seberapa terus kerjaannya capek gitu kan namanya kerja juga ya namanya kerja itu mesti ada gimana kita mengeluarkan tenaga iya kan kalau nggak mau capek ya udah tidur ya kan kadang orang kan bersikapnya seperti itu ya gitu sih jadi ada solusi dan jumpa lagi kita di YouTube aku. Jangan lupa sebelum aku ngomong pembahasan ini jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. BTW, karena ini aku banyak banget sepertinya di TikTok dan punya akun sosial media itu banyak membicarakan tentang gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan kerjaan yang menurut aku sebanding. Nah, jadi sebenarnya aku nggak menyarankan untuk punya mindset, punya pemikiran yang gimana kalau kalian itu bisa bekerja di PNS atau BUMN atau BUMD atau terserah ya karena tidak semua pekerjaan itu aman pasti ada resiko baik itu high, middle atau low. Nah gitu tergantung kita mengambil pekerjaan itu pikiran atau tenaga gitu kalau di Indonesia seperti itu ya. Nah jadi aku ingin membahas gimana caranya kita mendapatkan pekerjaan apalagi fresh graduate yang habis lulus. Nah yang pertama adalah waktu aku di tahun 2017 ya aku tuh kan habis lulus jadi aku sebelum aku melakukan aku jadi kayak dulu aku tugas akhir aku tuh sambil ngelamar gitu baik itu secara manual email karena waktu aku kan belum ada aplikasi ya mau awal aplikasi itu lagi job street ya itu aku masukin itu paling enggak 20 jadi 20 aku masukin jadi aku pilih-pilih gitu kan biar kita lihat berapa gaji yang dia tawarkan ke kita karena aku kan lulusan baru ya jadi waktu itu cuma digaji ya UMR lebih dikit lah karena aku merasa itu aku butuh pengalaman butuh untuk di CV itu untuk ada pengalaman pekerjaan kayak gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya kalian lagi habis lulus usahain punya skill jadi misalnya kayak contoh di aku seorang akuntansi ya lulusan di akuntansi sebisa mungkin mengejar sertifikat TOEFL dan ujian sertifikasi akuntansi dasar kayak gitu jadi jangan plong ijazah karena perusahaan itu tidak mau ketika mempekerjakan kita ya udah isinya plong gitu kan. Yang ketiga janganlah sombong jadi kita harus mempelajari dari senioritas terus kita juga nggak boleh untuk merasa diri kita pintar karena kita berijazah mungkin sekolah dan segala macam. Yang tadi yang berapa ya yang lalu setelah itu kita harus banyaklah berdoa. Nah kalau secara Islam berdoa itu kita bisa melaksanakan sholat tahajud hanya kita berzikir sholawat sholat duha dan sebagainya gitu jadi kita tidak boleh untuk kita mempasrah juga gitu kan kita ibadah udah berusaha ikhtiar dan diiringi dengan doa gitu kan karena lagi-lagi dunia itu kan milik ciptaannya ya kayak gitu. Nah begitu jadi kebanyakannya aku pengalamannya aku bekerja sebagai gen milenial kebanyakan orang yang lulusan maaf ya S2 atau S3 kebanyakan adalah dia berpikir merasa dirinya pintar gitu kan meremehkan hal-hal yang kecil tetapi sebenarnya hal yang kecil itu penting gitu ya aku juga membaca itu juga di Atomic Habits
ketika hal-hal yang kecil itu adalah penting gitu yang kita harus pelajari. Jadi janganlah untuk sombong, janganlah untuk meremehkan hal yang kayak gitu gitu toh. BTW maaf ya soalnya agak berisik karena mama aku agak sedikit pinggir jalan, jadi aku ini ya ambil di sini. Terus ya dan kita juga harus bisa, misalnya kita harus berpikir kalau kita itu adalah oke, kita bisa bersikap bodoh amat ketika bekerja gitu, karena kebanyakan teman-teman aku tuh kayak kok senior aku tuh kayak gini ya, ini seenaknya sendiri gitu toh. Tapi balik lagi kita niatkan bekerja itu apa, kita jangan, aku nggak naif ya, karena bekerja itu kita juga butuh uang ya, mencari uang, mencari kebutuhan gitu ya. Ya udah kalau senior kita kayak gitu ketika negatif ya udah buang, ketika baik ya kita ambil, kita pelajari gitu loh. Oh dia punya pikiran kayak gini, dia punya skill kayak gini, gimana dia punya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya bos gue sombong banget dia kan lewat. Nah terus kayak berpikirnya ya kayak gitu gitu, ih sombong banget, mending jangan deh, kalau menurut aku seperti itu gitu loh. Yang baik kita ambil, yang negatif kita buang gitu loh. Jadi kuping kanan kuping kiri itu ada gitu kan. Nah